Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, melalui firman-Mu, buat kami mengerti bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan hati dan pikiran kami. Kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa. Roh, jiwa, dan tubuh kami kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Hanya Tuhan Yesus saja yang layak untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus ada sebelum dunia dijadikan. Kejadian 1 ayat yang 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nama Tuhan Yesus adalah firman Allah, yaitu perkataan Allah sendiri, atau kata-kata yang keluar dari mulut Allah sendiri. Kejadian 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat yang ke-6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Dalam ayat yang ke-14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dalam ayat yang ke-15, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Dalam ayat yang ke-20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Dalam ayat yang ke-24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat yang
ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Dan dalam ayat yang ke-29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Ayat yang ke-31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Dalam Yesaya 48 ayat 12-13, dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, maka semuanya itu bermunculan. Tuhan, jadi hanya dengan mengucapkan kata-kata atau firman Allah, semuanya ada, jadi dan baik adanya. Kuasa Allah hebat dan dahsyat atas kita. Tidak ada satu kuasa di dunia ini yang dapat menyamai kuasa Allah. Dia Allah yang tidak tertandingi oleh apapun, Allah yang tidak tertandingi oleh siapapun. Kita harus mencari Allah, kebenaran Allah di dalam firman Tuhan. Karena kalau kita mencari Allah di luar firman Tuhan, kita akan menemukan Allah yang jauh, atau menjadikan sosok batu atau kayu pahatan buatan manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi Dia satu-satunya Allah yang hidup dan berkuasa. Kalau kita mencari Allah dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan kita, maka kita akan menemukannya. Karena itu adalah janji Allah sendiri. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Tuhan Yesus, Dia yang adalah Allah, rela turun ke dalam dunia karena kasih-Nya kepada kita manusia. Tuhan Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak mengenalnya, bahkan menolak Dia. Tuhan Yesus tahu tujuan hidupnya, yaitu untuk menebus dosa seisi dunia. Tuhan Yesus rela dan taat sampai mati di kayu salib. Mati dan dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari kematian. Kubur Tuhan Yesus sudah kosong, dan lihatlah, Dia hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus sudah menaklukkan kuasa dosa dan maut. Iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, dan hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup untuk mencampakkan iblis dan semua pengikutnya ke dalam neraka kekal. Dan isi hati Allah kepada kita manusia adalah, kalau boleh semuanya selamat, jangan ada satupun yang binasa. Tapi semua tergantung dari pilihan kita. Apakah kita mau menerima tawaran Allah atau tidak. Tapi percayalah, Allah sekali-kali tidak membiarkan kita sendirian atau meninggalkan kita. Seorang ibu bisa meninggalkan anaknya. Suami atau istri bisa meninggalkan pasangannya. Tetapi tidak dengan Allah, karena kita adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Kita berharga di mata Allah. Kita adalah biji mata Allah sendiri. Itu sebabnya Allah sangat peduli dengan kita. Allah sangat mengasihi kita, siapapun kita. Terimalah Dia di dalam hatimu. Percayalah Dia bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini sebagai kesudahan zaman. Ketika bumi tempat kita tinggal dibongkar, langit dan laut akan lenyap. Allah akan menggantikannya dengan langit dan bumi yang baru. Tuhan akan menghapus air mata kita. Tidak ada lagi perkabungan, karena kita akan hidup untuk selama-lamanya di dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Allah. Wahyu 21 ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Amin. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk kembali berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang benar, Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya pertetapkan hati kami untuk kami tetap setiawan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.